Coba, berarti kalau ada masalah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa Ustaz, siap malam saya berdoa Ustaz. Betul kamu berdoa. Apa sebab doamu tidak dikabulkan? Karena banyak dosa yang kau lakukan. Apa dosa yang kita lakukan? Satu, rokok. Ada perokok di sini? Mohon maaf, yang kemarin rokok. Berapa kali kau merokok satu hari? 20 batang, 20 kali kau merokok. Siapa bilang makruh? Memang ada bilang makruh. Ternyata saya lihat itu yang bilang makruh, dia juga merokok. Kalau ada yang bilang rokok baik, bapak-bapak kalau kau bilang rokok baik, panggil besok anak sama istrimu yang masih SD dengan istrimu rokok kau pagi-pagi depannya dengan rokok anakmu. Maka bisa jadi gara-gara rokok doamu tidak dikabulkan Allah. Mudah-mudahan selesai ini. Ini yang kalian mengaku hijrah, besok tidak merokok lagi. Lebih berdoa, ya Allah, pembeli rokokku ya Allah saya tabung, saya mau mengadu kepada Allah, naik ke Baitullah bersama anak lagi. Nih, Ustaz, saya sudah berdoa Ustaz, betul berdoa, tapi bukan kau berdoa, tapi apa? Menghafal. Berdoa itu bukan menghafal, berdoa itu curhat, berdoa itu bahasa tulisnya mapelentu, berdoa menghafal. Bingung malaikat, maksudnya bingung, lain di bibir, lain di hati. Dia bilang malaikat apa kau baca itu? Kau minta jodoh dan aku minta hujan itu. Berdoa tidak harus kau pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Arab. Saya sudah berdoa Ustaz, betul berdoa, tapi tidak berselawat. Kenapa? Orang yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan selawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Tahu selawat? Ibu tahu selawat? Tahu? Dan sampai ada siswa ujian skripsi. Sudah deh, sumber kain ilmu saya kasih kok selawat kepada Nabi. Apa Nabi bilang? Selawat kepada Muhammad. Salah lagi deh. Selawat kepada Muhammad. Salah kok lagi. Selawat kepada Muhammad. Salah. Ya sudah bilang yang mana pada itu Ustaz? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung diganti Ustaz. Kan diganti kau yang doa. Ini selawat diganti-ganti presiden kawan. Tuh. Ada masalah berdoa kepada Allah. Yang kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata dalam berdoa boleh menyebut kebaikan. Yang tidak boleh menyebut kebaikan kepada manusia, menyebut kebaikan kepada Allah boleh. Contoh, ya Allah, saya pernah bonceng Ustaz Dasar pergi ceramah. Saya ikhlas melakukannya ya Allah. Meskipun waktu itu hujan-hujan, kempes lagi memotongku ya Allah. Aku ikhlas melakukannya sampai dia datang ceramah ya Allah. Kalau itu kebaikan di sisimu, maka kabulkan doaku ya Allah. Jodohkan aku dengan sifat iman. Boleh. Yang tidak boleh kalau menyebut kebaikan kepada orang lain. Kau tahu itu dasar? Kalau bukan suara, nanti bisa jawab. Belen-belen gitu. Tidak boleh. Sebut kebaikan orang lain tidak boleh, tapi menyebut kebaikan kepada orang lain, kepada Allah boleh. Ibu berdoa, ya Allah, saya pernah mengambil anak yatim piatu di kampung, saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya carikan kerja, dan sekarang sudah berumah tangga dengan bahagia. Apabila mengurus anak yatim itu kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanmu dengan mengabulkan doa. Boleh. Hikmah yang ketiga, ternyata ada beberapa perbuatan yang menyebabkan doa cepat diijabah Allah. Cepat doa dikabulkan Allah. Apa itu? Satu. Apa satu? Satu apa? Dari kisah tadi dia dorong. Apa itu? Menghindari maksiat. Dari maksiat. Adik-adik, kalau mau cepat dikabulkan doamu, hindari maksiat. Dan kita pemuda yang paling banyak membuat kita kena maksiat. Apa? Pacaran. Yang tu lagi ada bilang pacaran satu keren. Ada pacaran di sini. Cewek. Kita juga cewek. Kalau dipacari bagi 3 tahun dan dilamar-lamar berhenti. Motor saja dicicil 1 tahun lunas nih.
lendan. Wajib satu bungkus, aqua satu botol, autan satu. Untuk apa? Nah bawa di playover, nonton mobil lewat, keren. Berarti kau pacaran, tak ada itu istilah. Pacaran syar'i nggak bisa, itu yang membuat doamu tidak dijawab Allah. Berhenti. Mana lagi yang membuat kita kadang-kala berdosa? Itu nafsu. Cewek-cewek, kalian kalau sudah hijrah, hijrahlah dalam berpakaian. Pakaianmu yang rapi-rapi lah. Ini kita cowok jadi menderita gara-gara ini cewek. Iya toh? Coba lihat kalau cewek berjilbab lewat, paling digangguin. Assalamualaikum. Bau surga. Tapi kalau yang seksi lewat, kelihatan dada, kelihatan pahanya. Cewek jungkir balik dulu. Dan kita ini laki-laki tergantung di perempuannya. Toh? Jadi kita ini laki-laki kan tergantung perempuan. Kalau dia sopan pakaian, aman kita. Kalau dia berpakaian tidak sopan, hancur kita. Coba nih, keluar ke rumah, sebelah kanan kalepak, sebelah kiri dada, ini batang kocir, duduk sedikit paha, terkepung. Dilihat, dosa, tidak dilihat, berbagus. Itu. Maka maksiat membuat doa tidak akan dijawab. Mana jadi maksiat kalau kita sudah suami istri? Maksiatnya apa? Istri durhaka sama suami, suami durhaka sama istrinya, itu maksiat. Ibu-ibu, apa dosanya ibu kepada suami? Keluar rumah tidak izin. Apalagi dosanya ibu-ibu kepada suami? Malas. Apalagi yang paling banyak sekarang, rantas di rumah. Kalau mau pergi pengantin, dede. Bisa gitu. Cabut harus. Sudah itu tebal di sini, tidak ulang lagi. Kalau mau pengantin beda dan cantiknya, sekalinya mau tidur sama suaminya, bagaimana kita tidak cepat mati? Setengah mati kita cari uang, dibayangkan di rumah tak seksi, datang di rumah lah. Dasar tinggi sebelah, kelihatan kelebihan, makan depan televisi yang kaki, makan angkat kali penuh rumah. Bagaimana kita tidak cepat mati? Nah itu kalau pulang kita hibur-hibur ke marah-marah suaminya dan pakai daster seksi baru berbunuh dari belakang. Insya Allah. Jangan terlalu mantan suaminya sudah sakit-sakit, tua pensiun-pensiun. Nak kasih tidur suaminya di pahanya sampai dia benar-benar rambutnya menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Mulai besok kalau suami mau pulang, dandan. Ya, tapi jangan juga overload. Keterlaluan. Mentang-mentang dengar ceramah begini, mau pulang suaminya dia pakai baju ukensi, celana mini-mini, nak kuncir 3 rambutnya. Pakai semua. Pulang suaminya dia langsung astagfirullah. Ya, ibu, jangan juga sangka buruk terus sama suami. Berasa berjalan. Suaminya tidak jawab, mulai gelisah. Ketemu lagi di reuninya itu. Bagaimana kau mau bahagia dong? Suamimu tenang-tenang di kantor. Begini lagi. Tak sangka kau. Telepon suami tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi mengaji. Tenang terasa. Dur, telepon tidak dijawab. Oh, pergi masjid berjamaah. Tak bawa HP.
Masuk WhatsApp, lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Ya namun kami jam kantor. Oh, berarti suamiku nge-grab.